Duta Besar Republik Afrika Tengah untuk Rusia, Leon Dodonov Punagaza, mengatakan negaranya tertarik untuk memiliki pangkalan militer Rusia di wilayahnya yang dapat menampung antara 5.000 dan 10.000 tentara. Negara Republik Afrika Tengah adalah negara pertama di Afrika yang melawan Prancis, ungkapnya dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Investia pada hari Senin, 29 Maret 2023. Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa pangkalan militer Rusia akan membantu memperkuat Republik Afrika Tengah, di mana ancaman keamanan jangka panjang telah memburuk karena masuknya pengungsi dari Sudan yang dilanda perang. Duta Besar memuji peran instruktur militer Rusia dalam memperkuat angkatan bersenjata negaranya dan menekankan pentingnya melanjutkan kerjasama dan militer teknis meskipun ditentang oleh beberapa negara. Dalam beberapa minggu terakhir, ketika Rusia mengirimkan 6 pesawat militer kepada kami, Prancislah yang mulai membencinya, berteriak dan berteriak, tapi ini bukan urusan kami tertarik untuk bekerja sama dengan Rusia, ungkap Dodonov Punagaza seperti dilansir dari Russia Today. Pada Desember tahun lalu, 130 tentara Prancis terakhir dari misi logistik Mislok B meninggalkan ibu kota Bangui sebagai akibat dari ketegangan dengan Prancis atas kehadiran militer Rusia yang meningkat. Menurut Dodonov Punagaza, bendera Rusia dikibarkan awal bulan ini di bekas pangkalan militer Prancis. Dikutip dari Anadolu Agency, Kemlo Jerman mengklaim 6 negara Afrika memberikan jaminan kepada pemerintah Moskow untuk mendirikan pangkalan militer di benua itu. Rusia telah meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara Afrika dan memperoleh izin untuk mendirikan pangkalan militer di 6 negara Afrika. Lapor harian Brit yang mengutip laporan rahasia dari Kementerian Luar Negeri Jerman. Menurut harian tersebut, Rusia telah membuat perjanjian kerjasama militer dengan 21 negara Afrika sejak 2015 dan sejumlah negara di Afrika, di mana negara itu sebelumnya hanya memiliki kerjasama militer dengan 4 negara di Afrika. Laporan itu berisi dugaan pemberian jaminan kepada pemerintah Moskow untuk mendirikan pangkalan militer di Republik Afrika Tengah, Mesir, Eritrea, Madagaskar, Mozambik, dan Sudan. Menurut berita tersebut, tentara rahasia dan tentara formal Rusia melatih pasukan dari negara-negara tersebut. Sekitar 180 tentara Rusia dikerahkan di Republik Afrika Tengah. Laporan itu juga mengatakan bahwa sekitar 20 tentara Mali dilatih di Rusia setiap tahun. Tidak hanya tentara resmi Rusia, tetapi pasukan swasta seperti Wagner Group juga ikut berperan aktif di Afrika. Meski pemerintah Moskow menolak telah mengerahkan pasukan swasta itu, tetapi para pakar Jerman menyatakan kelompok itu digunakan sebagai kendaraan hibrida oleh Rusia agar efektif secara politik, ekonomi, dan militer, ungkap berita itu. Republik Afrika Tengah tidak mengesampingkan penyebaran pangkalan militer Rusia sepenuhnya di atas fasilitas pelatihan yang ada. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Republik Afrika Tengah kepada media Rusia. Rusia dan CAR menandatangani perjanjian militer pada Agustus 2018 lalu, membuka jalan bagi Moskow untuk meningkatkan pelatihan Angkatan Bersenjata Republik Afrika Tengah. Rusia mengirim senjata ringan ke pasukan keamanan CAR awal tahun itu dan mengatakan pihaknya telah mengerahkan 175 instruktur militer dan sipil untuk melatih mereka. Menteri Pertahanan Republik Afrika Tengah Maria Noele Koyora mengatakan kepada kantor berita yang dikelola pemerintah Rusia RIA Novosti dalam sebuah wawancara bahwa pangkalan militer Rusia yang baru di negaranya tidak dapat dikesampingkan. Seperti dikutip dari Moscow Times, Koyora mengatakan bahwa pihaknya belum berbicara tentang pengembangan pangkalan secara khusus, tetapi kemungkinan ini tidak dikecualikan dalam perjanjian kerangka kerja. Jika Presiden sebagai komandan tertinggi dan pemimpin bangsa memutuskan untuk mengerahkan pangkalan, maka negaranya akan melaksanakannya. Koyora berpendapat bahwa pusat pelatihan Rusia saat ini tidak dapat dianggap sebagai pangkalan militer penuh meskipun apa yang dia katakan bahwa persepsi publik bertentangan. Hubungan militer Rusia yang semakin besar dengan Republik Afrika Tengah dan minatnya yang tinggi di Afrika menjadi sorotan pada Juli 2019 lalu ketika 3 wartawan Rusia terbunuh ketika sedang menyelidiki dugaan keberadaan tentara bayaran Rusia di sana. Rusia memperoleh lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB untuk mengirim senjata ke Republik Afrika Tengah pada bulan Desember 2017 lalu. Ketika koalisi pemberontak Muslim menggulingkan presidennya dan mendorong pembalasan dari milisi Kristen. Rusia mengirim banyak senjata dan puluhan kontraktor tahun lalu untuk melatih tentara Republik Afrika Tengah dan mengamankan proyek pertambangan menandai dimulainya perampokan militer tingkat tinggi di sub-Sahara Afrika selama beberapa dekade.
Dalam rangka memperluas pengaruhnya di Afrika, Rusia berencana membangun pangkalan angkatan laut baru di Sudan. Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov mengatakan bahwa diadakan dengan partisipasi Wakil Menteri Pertahanan Rusia dan Wakil Presiden khusus Rusia untuk Timur Tengah dan Afrika. Masalah ini harus ditujukan kepada pejabat pertahanan Rusia. Mereka mengadakan negosiasi dan seorang Wakil Menteri Pertahanan berkunjung ke sana, ungkap Bogdanov, seperti dikutip kantor berita TASS. Pada awal Desember 2020 lalu, Rusia dan Sudan telah menandatangani kesepakatan untuk membangun pangkalan logistik Angkatan Laut Rusia di Sudan. Pangkalan logistik ini dirancang untuk melakukan perbaikan, mengisi kembali persediaan dan akan menjadi titik peristirahatan awak Angkatan Laut Rusia. Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Sudan ini akan berdiri di wilayah yang menghadap ke Laut Merah. Artinya, pangkalan ini akan berhadapan dengan wilayah Arab Saudi, Yordania, Yaman, dan Israel, serta ada di garis pantai yang sama dengan Mesir. Melansir dari TASS, berdasarkan dokumen perjanjian, personel Angkatan Laut yang ada di pangkalan tidak boleh melebihi 300 orang dalam satu waktu. Jumlah kapal yang bersandar di pangkalan Angkatan Laut tersebut juga dibatasi, tidak boleh lebih dari 4 kapal pada satu waktu. Pada bulan Juni lalu, Kepala Staf Umum Sudan Muhammad Othman Al-Hussein dalam wawancaranya dengan kanal TV Blue Nile mengatakan bahwa saat ini kedua negara sedang berupaya merevisi berbagai aspek dalam kesepakatan yang telah disahkan bulan Desember lalu. Proses revisi perlu dilakukan agar keberadaan pangkalan militer Rusia di Sudan benar-benar bisa memberikan manfaat bagi kedua negara, terutama di sektor pertahanan. Dia menambahkan bahwa Republik Afrika Tengah sedang serius mempersiapkan KTT Rusia Afrika kedua di St. Petersburg pada bulan Juli, di mana Presiden Faustin Archangelsk Touadera akan hadir. Dodano Punagaza mengungkapkan bahwa dirinya dapat memastikan bahwa Presiden akan ambil bagian. Adapun isu-isu yang akan dibahas pada KTT, terutama masalah keamanan dan ekonomi.